Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudita Zelvia. Saya dari Kebidanan tingkat 1A. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem panca indera. Apa itu panca indera? Panca indera adalah 5 organ khusus dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk menerima rangsangan dari lingkungan sekitar. Rangsangan ini kemudian diubah menjadi sinyal listrik yang dihantarkan ke otak untuk diinterpretasikan. Kelima indera tersebut meliputi mata atau penglihatan, telinga, pendengaran, hidung atau penciuman, lidah, pengecapan, dan kulit peraba. Struktur indera. Yang pertama ada indera penglihatan atau mata. Yang pertama ada kornea, lapisan terluar mata yang bening dan berfungsi memfokuskan cahaya yang masuk ke mata. Yang kedua ada sklera, dikenal sebagai puting mata. Jaringan kuat ini membungkus sebagian besar bola mata, melindunginya dan menjadi tempat melekatnya otot-otot pergerakan mata. Yang ketiga ada iris, bagian mata yang berwarna coklat, biru, hijau, dan lain-lain yang berfungsi mengontrolkan ukuran pupil. Yang keempat ada pupil, lubang hitam di pusat iris yang ukurannya mengecil atau membesar untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Yang kelima ada lensa, struktur bening di belakang iris dan pupil yang berfungsi mengatur fokus cahaya agar tepat jatuh di retina. Retina, jaringan pekat cahaya yang melapisi organ belakang mata, sel-sel fotoreseptor di retina, batang dan kerucut mengubah cahaya menjadi sinyal listrik. Makula, area kecil di pusat retina yang bertanggung jawab untuk penglihatan tajam dan detail, seperti membaca atau mengenali wajah. Selanjutnya yaitu saraf optik, bundel saraf yang membawa sinyal listrik dari retina ke otak, yang kemudian menafsirkan sinyal-sinyal tersebut menjadi gambar visual. Badan vitreous atau humor vitreous, zat seperti gel bening yang mengisi sebagian besar bagian dalam bola mata, membantu menjaga bentuk mata. Konjungtiva, lapisan tipis transparan yang melapisi bagian dalam kelopak mata dan menutupi sklera, berfungsi menjaga kelembapan mata. Yang kedua ada indera pendengaran atau telinga. Anatomi telinga secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama ada telinga luar, yang kedua ada telinga tengah, dan yang ketiga ada telinga dalam. Telinga luar atau outer ear, telinga luar berfungsi mengumpulkan gelombang suara dari lingkungan luar dan menyalurkannya ke telinga tengah. Daun telinga atau pinal auricle, bagian terlihat di luar kepala, terbuat dari tulang rawan dan kulit. Bentuknya yang unik membantu mengarahkan suara ke saluran telinga. Saluran telinga atau kanal auditorius eksternal, saluran berbentuk tabung yang dilapisi oleh kulit dan kelenjar penghasil serumen atau kotoran telinga. Saluran ini mengantarkan gelombang suara menuju gendang telinga dan membantu melindungi telinga tengah dari kotoran dan bakteri. Yang kedua ada telinga tengah, organnya yaitu ada mileus, tulang pertama yang menempel pada gendang telinga. Yang kedua ada incus, tulang kedua. Yang ketiga ada stopes, tulang paling kecil dan terakhir yang mengirimkan getaran ke telinga dalam. Yang keempat ada timpani cavit, ruangan berisi udara tempat tulang pendengaran berada. Yang kelima ada eustachian tube, saluran ke tenggorokan untuk menyeimbangkan tekanan udara. Yang terakhir ada telinga dalam atau inner ear, semicular canal, 3 saluran melingkar untuk keseimbangan. Yang kedua ada vestibular nerve, saraf keseimbangan yang mengirim sinyal ke otak. Yang ketiga ada cochlea atau rumah siput, organ pendengaran yang mengubah getaran menjadi sinyal listrik. Yang keempat ada cochlear nerve, saraf pendengaran yang membawa sinyal suara ke otak. Selanjutnya, yang ketiga ada indera penciuman atau hidung. Frontal sinus atau sinus frontal, rongga berisi udara di dalam tulang dahi yang berfungsi mengurangi berat tengkorak, menghasilkan lendir, membantu resonasi suara. Yang kedua ada ethmoid bone, tulang berongga yang berada di antara mata, membentuk bagian atap dan sisi rongga hidung yang berfungsi
menyokong struktur hidung dan memiliki sel-sel sinus kecil, sinus ethmoid. Berikutnya yaitu yang ketiga ada sphenoid sinus. Sinus yang terletak di dalam berada di belakang rongga hidung yang berfungsi untuk membantu resonansi suara dan meringankan tulang tengkorak. Yang keempat ada cochlear atau turbinatus. Terdiri dari tiga lapis melengkung, superior, midline, inferior, yang berfungsi meningkatkan luas permukaan rongga hidung, menghangatkan, melembabkan, dan menyaring udara, mengarahkan aliran udara ke area penciuman. Yang kelima yaitu ada nasal vestibule, bagian paling depan rongga hidung, dekat lubang hidung, yang berfungsi mengandung rambut hidung sebagai penyaring debu dan ventrikel besar. Yang keenam, anterior nasal spine, tonjolan tulang kecil di bagian depan dasar hidung yang berfungsi untuk membantu struktur ujung hidung dan mendukung septum. Selanjutnya, kita masuk ke indera pengecapan atau lidah. Yang pertama, organ di pengecapan atau lidah ada epiglottis, lembaran jaringan di belakang lidah yang menutup laring saat menelan yang berfungsi mencegah makanan masuk ke saluran pernapasan. Yang kedua, ada palatopharyngeal arch, lengkungan jaringan di bagian belakang mulut menuju faring yang berfungsi membantu proses menelan dan menjadi batasan rongga mulut-mulut tenggorokan. Selanjutnya yang ketiga ada palatin tonsil atau tonsil palatin atau amandel, jaringan limfoid di sisi belakang mulut yang berfungsi pertahanan tubuh terhadap bakteri dan virus yang masuk dari mulut. Yang keempat, linguae tonsil, tonsil lidah, jaringan limfoid di dasar bagian belakang lidah yang berfungsi pertahanan imun di area lidah. Yang kelima, palatoglossal arch, lengkungan di depan tonsil palatina yang berfungsi membantu menelan dan membatasi mulut dari orofaring. Selanjutnya, yang keenam ada terminal sulcus, garis berbentuk huruf V yang membagi lidah menjadi 2/3 bagian anterior depan, 1/3 bagian posterior belakang, yang berfungsi untuk batas anatomi antara bagian lidah yang berbeda fungsi dan jenis papila. Yang ketujuh, foliat papil, papila berbentuk lipatan di sisi kanan dan kiri belakang lidah yang berfungsi memiliki tasty, boots, dan sensitif dengan rasa asam. Yang kedelapan ada valet atau papila, papila besar yang tersusun seperti huruf V sebelum terminal sulcus yang berfungsi memiliki banyak taste buds untuk mendeteksi rasa pahit. Berikutnya yang sembilan ada medial sulcus of the tongue, garis lurus di tengah lidah yang membagi lidah menjadi sisi kanan dan kiri yang berfungsi batas anatomis dari pembentukan lidah saat embrio. Yang kesepuluh, dorsum of tongue, pembentukan dorsal lidah, permukaan atas lidah yang mengandung banyak papila yang berfungsi tempat utama pengecapan dan pendorongan makanan saat mengunyah. Yang 11, fungiform papilla. Papila kecil berbentuk jamur banyak di ujung dan sisi lidah yang berfungsi mendeteksi rasa manis, asin, dan asam. 12, filiform papilla. Papila berbentuk seperti serabut kecil dan berupa papila terbanyak yang berfungsi, tidak memiliki tasty buds, dan memberi tekstur rasa kasar dan membantu memegang makanan. Yang kelima, ada indera peraba atau kulit. Epidermis terletak di lapisan paling luar kulit. Ciri-cirinya tipis, tidak memiliki pembuluh darah yang berfungsi melindungi tubuh dari kuman, panas, bahan kimia, dan cedera. Ujung saraf bebas yang berfungsi untuk merasakan rasa nyeri, rasa panas, rasa dingin. Tempat keluarnya keringat melalui pori-pori dan untuk perlindungan fisik. Berikutnya, epidermis, lapisan terluar kulit terdiri dari 5 lapisan atau
strata diurutkan dari yang paling luar ke yang paling dalam. 5 lapisan tersebut adalah: yang pertama ada stratum corneum, lapisan tanduk; yang kedua ada stratum lucidium, lapisan bening; yang ketiga ada stratum granulosusum, lapisan granular; yang keempat ada stratum spinosum, lapisan berduri; yang kelima ada stratum basale atau stratum germinativum atau lapisan basal. Selanjutnya yang kedua ada lapisan dermis yang terletak di bawah epidermis, lebih tebal. Ciri-cirinya mengandung banyak pembuluh darah, saraf, kelenjar, dan folikel rambut yang berfungsi menyokong dan memberi nutrisi pada epidermis dan menyimpan air dan elektrolit. Mengandung reseptor konoreseptor yaitu Meissner corpuscle, merasakan sentuhan ringan; Pacinian corpuscle, merasakan tekanan dan getaran; Ruffini ending, merasakan rangsangan kulit; Merkel Dietz, merasakan tekanan halus dan tekstur; mengatur suhu tubuh melalui kelenjar keringat; folikel rambut, membantu perasaan sentuhan ketika rambut bergerak. Yang ketiga ada lapisan hipodermis yang terletak di lapisan paling bawah kulit. Ciri-cirinya mengandung jaringan lemak atau adiposa dalam jumlah banyak yang berfungsi melindungi organ dalam dari benturan, menyimpan cadangan energi atau lemak. Yang ketiga ada mengisolasi suhu tubuh, mengandung sedikit reseptor rasa tetapi membantu meredam tekanan keras. Selanjutnya kita lanjut ke mekanisme penerimaan dan pengantaran stimulus. Proses umum pengantaran stimulus. Secara umum, proses kerja panca indera mengikuti alur berikut. Yang pertama, stimulus rangsangan spesifik diterima oleh organ indera, cahaya, suara, zat kimia, tekanan, dan lain-lain. Yang kedua ada reseptor. Reseptor sensorik khusus mengubah stimulus menjadi impuls saraf, sinyal listrik. Yang ketiga ada transmisi. Impuls saraf berjalan melalui jaringan saraf perifer. Yang keempat, ada integrasi. Impuls mencapai sistem saraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang. Yang kelima ada persepsi, menginterpretasikan sinyal dan menghasilkan sensasi yang dirasakan untuk melihat dan mendengar atau lain-lain. Berikutnya mekanisme penglihatan. Cahaya masuk melalui kornea, difokuskan oleh lensa ke retina. Fotoreseptor atau batang dan kerucut di retina mengubah energi cahaya menjadi impuls saraf. Impuls berjalan melalui saraf optik menuju otak di mana gambar interpretasikan. Selanjutnya, mekanisme pendengaran. Gelombang suara ditangkap di telinga luar, menggetarkan gendang telinga dan tulang pendengaran. Getaran diteruskan ke koklea di telinga dalam. Sel rambut dalam koklea mengubah getaran menjadi impuls saraf. Impuls dikirim melalui saraf pendengaran ke otak. Selanjutnya yaitu ada mekanisme penciuman dan pengecapan. Yang penciuman, molekul bau di udara larut dalam mukus di hidung dan mengikat reseptor olfaktori, menghasilkan impuls saraf ke bulbus olfaktorius dan otak. Yang pengecapan ada zat kimia dalam makanan larut dalam air liur dan mengikat reseptor pada kuncup pengecap lidah, menghasilkan impuls saraf ke otak. Yang terakhir ada mekanisme perabaan. Stimulus atau tekanan, suhu, nyeri mengaktifkan reseptor spesifik di kulit. Reseptor menghasilkan impuls saraf yang dihantarkan melalui saraf tulang belakang ke otak. Otak mengidentifikasi jenis sensasi dan lokasinya. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan dari materi kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.